Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosa Guntari dari program studi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menganalisis kedalaman, keluasan, dan urutan materi dari hukum Newton, yang mana merupakan tugas dari mata kuliah telaah kurikulum fisika SMA. Sebelum masuk materi, kita harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan kedalaman, keluasan, urutan penyajian, dan contoh penerapan materi hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk ruang lingkup materi fisika SMA, kerja ilmiah dan keselamatan kerja terintegrasi dengan seluruh materi, mekanika, termodinamika, gelombang optik, listrik dan magnet, fisika modern, sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Untuk kelas 10 yang pertama itu ada hakikat fisika dan prosedur ilmiah, pengukuran, gerak lurus, parabola dan melingkar, hukum-hukum Newton, usaha dan energi, momentum, impuls, dan tumbukan, serta gerakan harmonis. Nah, untuk kelas 11, yang pertama itu ada kesetimbangan, dinamika rotasi, hukum Hooke, fluida statis dan dinamis, suhu, kalor, dan perpindahan kalor, teori kinetik gas dan termodinamika, gelombang, bunyi dan cahaya, alat-alat optik, serta gejala pemanasan global. Sedangkan untuk kelas 12 itu ada listrik statis dan dinamis, medan magnetik dan induksi elektromagnetik, arus bolak-balik, radiasi elektromagnetik, teori relativitas, fenomena kuantum, inti atom, dan teknologi digital. Selanjutnya, kedalaman dan keluasan materi. Nah, kedalaman materi merupakan rincian materi yang diberikan secara lebih mendetail. Sedangkan keluasan materi adalah ruang lingkup atau cakupan materi yang dibebankan pada kompetensi dasar KD dan jenjang tertentu. Ini adalah kedalaman dan keluasan materi dari hukum Newton. Pada gambar terlihat bahwa hukum Newton itu terbagi menjadi pengertian gaya, jenis-jenis gaya, hukum gerak Newton. Untuk jenis-jenis gaya itu terdiri dari berat, gaya normal, dan gaya gesekan. Sedangkan untuk hukum gerak Newton itu terbagi menjadi hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, untuk kedalaman materi itu terbagi atas hukum 1 Newton dengan jika sigma F sama dengan 0, maka benda diam atau bergerak harus beraturan. Contoh penerapannya, mobil bergerak lurus di jalan bebas hambatan dengan kecepatan konstan. Untuk hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A, dengan M itu massa dan A adalah percepatan. Contoh penerapannya, percepatan pada kereta luncur. Untuk hukum 3 Newton, itu sigma F aksi sama dengan F reaksi. Contoh penerapannya, pendorong roket. Berikutnya ada urutan penyajian materi hukum Newton. Yang pertama itu hukum 1 Newton, yang kedua hukum 2 Newton, yang ketiga hukum 3 Newton, dan yang keempat aplikasi hukum Newton. Hukum 1 Newton. Bunyi hukum 1 Newton adalah setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya, yang secara matematik dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Jadi, maksud dari hukum 1 Newton adalah benda yang diam akan tetap diam dan tidak akan bergerak sampai ada gaya dorong yang berupa tarikan atau dorongan yang kemudian membuatnya bergerak. Dan benda bergerak akan terus bergerak dan akan diam apabila ada gaya yang mempengaruhinya untuk terus diam. Nah, contoh penerapan hukum 1 Newton
dapat kamu amati pada gambar. Apabila kamu dalam kendaraan yang sedang bergerak kemudian diam secara mendadak, maka badan kamu akan terdorong ke depan. Itulah yang dimaksud dengan kecenderungan untuk tetap melaju. Contoh lainnya, apabila kamu sedang duduk pada kendaraan yang diam kemudian bergerak secara mendadak, maka badan kamu akan tersentak ke belakang. Itulah yang dimaksud dengan kecenderungan untuk tetap diam. Nah, contoh-contoh tersebut merupakan peristiwa kelembaman atau inersia. Sifat kelembaman suatu benda ditentukan oleh massa benda tersebut. Semakin besar massa benda, maka kelembamannya akan semakin besar. Massa merupakan besaran inersia suatu benda. Semakin besar massa suatu benda, maka akan semakin besar gaya yang dibutuhkan untuk membuat benda tersebut melakukan percepatan. Selain itu, massa benda yang besar akan lebih susah untuk digerakkan dari posisi diam. Hukum 2 Newton. Bunyi hukum 2 Newton adalah perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau bekerja, dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya benda, di mana secara matematis persamaan hukum 2 Newton berbunyi sigma F sama dengan M kali A, di mana A adalah percepatan, M adalah massa benda, dan sigma F adalah resultan gaya. Contohnya, ketika mendorong mobil. Mobil kiri lebih cepat melaju daripada mobil yang sebelah kanan, karena pada mobil sebelah kiri memiliki massa yang lebih kecil, sehingga akan lebih cepat melaju sesuai dengan bunyi hukum 2 Newton. Selanjutnya, hukum 3 Newton. Bunyi hukum 3 Newton adalah selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Secara matematis dirumuskan dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Contohnya di sini, mendorong tembok dengan sepatu roda, di mana ketika kita mendorong tembok, kita terasa seperti terdorong setelah memberikan gaya. Hukum 3 Newton ini memiliki 3 persamaan, yaitu gaya gesek, gaya berat, dan gaya sejenis. Untuk gaya gesek dirumuskan dengan Fg sama dengan mu kali N, dengan Fg itu adalah gaya gesek, mu koefisien gesekan, dan N itu adalah gaya normal. Nah, untuk gaya berat dirumuskan dengan W sama dengan M kali G, dengan W adalah gaya berat, M massa benda, dan G adalah gravitasi bumi. Sedangkan untuk gaya sejenis dirumuskan dengan S sama dengan Rho kali G atau S sama dengan W kali V, dengan N itu berat jenis, W berat benda, V volume benda, dan Rho massa jenis. Selanjutnya ada aplikasi hukum Newton. Yang pertama itu pada bidang datar. Misalnya, ketika kita mendorong meja, anak yang menarik mobil-mobilan, dan mesin kereta api yang menarik gerbong. Nah, coba perhatikan gambar. Pada gambar menunjukkan sebuah balok yang terletak pada bidang mendatar yang licin. Bekerja sebuah gaya F mendatar hingga balok bergerak sepanjang bidang tersebut. Komponen gaya-gaya pada sumbu Y adalah sigma Fy sama dengan N dikurang W. Dalam hal ini, balok tidak bergerak pada arah sumbu Y, berarti AY sama dengan 0, sehingga sigma Fy sama dengan 0, N dikurang W sama dengan 0, N sama dengan W sama dengan M kali G. Sementara itu, komponen gaya pada sumbu X adalah sigma Fx sama dengan F. Dalam hal ini, balok bergerak pada arah sumbu Y, berarti besarnya percepatan benda dapat dihitung sebagai berikut. Sigma Fx sama dengan M kali A.
Untuk gambar yang sebelah kanan itu adalah penerapan hukum Newton benda di bidang miring. Nah, ini hampir sama seperti pada bidang datar. Hanya saja benda yang bergerak pada bidang tersebut dibuat dengan kemiringan sudut tertentu. Oleh karena itu, untuk memudahkan memahaminya, kita anggap bidang miring tersebut adalah sumbu X, sedangkan yang tegak lurus pada bidang miring adalah sumbu Y. Nah, coba perhatikan gambar tersebut. Pada gambar menunjukkan sebuah balok yang bermassa M bergerak menuruni bidang miring yang licin membentuk sudut alfa. Gaya yang bekerja pada sumbu X adalah sigma fx sama dengan N dikurang mg cos alpha, dengan N adalah gaya normal. Nah, untuk benda yang bergerak terhadap bidang miring dengan sumbu X dirumuskan dengan sumbu Y dirumuskan dengan sigma Fy sama dengan 0. Nah, itu adalah analisis materi, kedalaman, keluasan, dan urutan penyajian, serta contoh penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.